Bapak B dan Ibu A telah melihat dan merasakan sendiri bagaimana campur tangan dan pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan dan pelayanan mereka di Kalimantan. Dari apa yang telah terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan mereka, mereka melihat bahwa yang pertama merupakan suatu kehormatan untuk melihat suku Dayak yang animis mulai keluar dari kegelapan kepada terang dan kebebasan oleh Injil. Salah satu contoh adalah kisah hidup Serani. Serani adalah seorang dukun terkenal dan berkuasa, bahkan dia telah melatih banyak dukun di daerahnya. Dia sangat sering menyerang Bapak B dengan berjalan naik turun di serambi rumah panjang mereka, di mana merupakan pusat semua aktivitas dan kegiatan-kegiatannya. Dia juga seringkali memukul gong dengan keras ketika Bapak B sedang berbicara. Pada suatu kunjungan ke rumah seorang penduduk, Bapak B diminta untuk mendoakan seorang wanita yang sudah sangat dekat dengan kematian. Bapak B menolak berdoa karena mereka masih memakai dukun Serani. Pagi berikutnya keluarga tersebut membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan kekuatan Serani. Mereka sekali lagi meminta Bapak B untuk mendoakan wanita tersebut. Bapak B agak ragu mendoakan kesembuhan karena kondisi fisik wanita tersebut sudah sangat parah. Tubuhnya sudah sangat kurus, mirip sekantong tulang yang masih bernafas tersengal-sengal, tergeletak di atas dipan dengan satu bantal yang kotor. Tetapi Bapak B akhirnya bersedia mendoakannya. Maka dengan iman yang sangat kecil, ia pun berdoa. Ini diakuinya di kemudian hari. Selain didoakan, pada hari itu juga wanita yang sakit itu dibawa dengan sampan ke rumah kami untuk mendapatkan pertolongan. Ibu A hanya memberinya obat untuk menolongnya bernafas. Lalu mereka pulang ke rumahnya. 2 hari kemudian, ketika Bapak B sedang berjalan ke Serambi di klinik Ibu A, ia melihat seorang wanita yang sangat kurus sedang duduk di sana sambil tersenyum. Ketika Bapak B bertanya siapakah dia, ia menjawab, "Saya adalah orang yang Anda doakan di desa. Nafasnya sudah normal, ia disembuhkan." Segera setelah itu, Bapak B dipanggil untuk pergi dengan teman Dayaknya ke Pondok Serani. Serani telah melihat kuasa Allah jauh lebih besar daripada roh-roh yang dilayaninya. Maka ia ingin menghancurkan semua perlengkapannya dan mau percaya kepada Allah yang benar. Bapak B telah diberitahu bahwa sepertinya hampir tidak mungkin untuk membakar semua benda dari kayu karena kuasa yang ada di dalam benda-benda tersebut. Dan itu benar, benda-benda dari kayu yang kering itu tidak terbakar. Akhirnya, Bapak B memotong-motong semua kayu itu menjadi potongan-potongan kecil dan membakarnya bersama benda-benda yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian semuanya dikuburkan. Batu-batu milik Serani yang dilemparkan ke dalam sungai diketahui dapat kembali ke tempat asal pemiliknya. Karena itulah semuanya harus dikuburkan. Dukun berperawakan kecil itu telah melayani roh-roh kegelapan selama beberapa dekade. Sekarang perubahan dirinya sangat terlihat. Kami semakin mengasihi pria kecil itu dan meskipun dia terbatas, dia tetap menjadi saksi kepada banyak orang tentang anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia. Hal ini membuka pintu baginya melayani di desa-desa sekelilingnya. Beberapa tahun kemudian, ketika Bapak B sedang berkunjung ke desa itu, ia diberitahu bahwa Serani hampir meninggal di rumah sakit lokal. Dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Maka Bapak B pergi ke rumah sakit mengunjunginya, duduk dan menggenggam tangannya, berdoa dan berbicara kepadanya dalam waktu yang cukup lama, serta mengingatkannya tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ketika Bapak B pergi, seorang dokter dari agama seberang memanggilnya masuk. Ternyata ia ingin mengetahui bagaimana mungkin seorang asing dari negara barat sangat terlihat mengasihi seorang pria Dayak kecil yang sederhana. Dan inilah kesempatan untuk menceritakan kisah Serani dan Injil yang mengubahkan hidupnya. Segera sesudah itu, Serani meninggal dunia. Yang kedua, membesarkan 2 anak laki-laki kami di dalam budaya lokal seringkali terkesan orang tua sangat membatasi. Namun sangat menguntungkan. Anak-anak masih menganggap cara pengasuhan seperti itu kepada mereka sebagai suatu hak istimewa.
Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka berdua melayani Tuhan juga sepenuh waktu. Yang ketiga, mengutamakan doa sebagai pelayanan kami yang terpenting dan belajar bergumul dalam doa bagi mereka yang dipercayakan Tuhan menjadi tanggung jawab kami, kemudian melihat orang-orang percaya belajar betapa pentingnya doa itu. Yang keempat, terjalinnya persahabatan dengan orang-orang di mana kami tinggal dan melayani. Demikian juga dengan pemimpin gereja, persahabatan kami masih terjalin dengan banyak orang hingga saat ini. Yang kelima, melihat begitu banyak anak-anak sekolah yang kami ajari menjadi orang Kristen yang aktif, beberapa masih memegang posisi dalam kepemimpinan, dan pemegang berbagai tanggung jawab yang lainnya aktif dalam pekerjaan Tuhan. Yang keenam, suatu kehormatan untuk melatih hamba-hamba Tuhan dari suku Dayak. Masih banyak yang melayani Tuhan dengan setia dan masih menjaga hubungan baik dengan kami. Sungguh berterima kasih kepada teknologi sekarang ini yang dulu tidak tersedia di zaman kami. Betapa Tuhan memberkati kami dengan memberikan kesempatan membagikan Injil di antara orang Dayak, baik melalui perkataan maupun kehidupan kami kepada orang-orang terkasih yang sebelumnya terlupakan dan terikat oleh ketakutan, serta tanpa pengharapan, sekarang melihat begitu banyak dari mereka telah dilepaskan dari kegelapan, serta hidup di dalam terang dan mengikut Kristus dengan setia. Tidak ada sukacita yang lebih besar dan penghargaan di dunia ini melebihi sukacita yang kami alami. Puji Tuhan.